Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Dengan Mbak Salsa, benar? Ya, Bu. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ada apa Mbak kesini? Ada hal yang mau diceritakan dengan saya? Saya mau melakukan selingkuh masalah di rumah saya. Sebelumnya Mbak Salsa pernah ikut konseling? Belum, Bu. Oh belum. Jadi saya akan menjelaskan lebih dahulu ya Mbak. Jadi proses konseling ini adalah proses bantuan kepada seorang konselor terhadap klien yang bertujuan untuk membantu klien mengatasi permasalahannya. Nah, dalam proses konseling ini terdapat asas-asas, yaitu salah satunya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, dalam asas kerahasiaan ini yang hanya boleh tahu permasalahan itu nih Mbak Salsa dan saya, tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain. Kemudian ada asas keterbukaan, jadi dari pihak Mbak Salsa dan saya harus saling terbuka dalam mengupas tuntas permasalahan yang sedang terjadi, tidak boleh disembunyikan. Bagaimana Mbak? Maaf, Bu, tapi kalau 30 menit kira-kira cukup nggak ya, Bu? Soalnya saya tuh bentar lagi mau ada kelas, Bu. Oh begitu, gak apa-apa Mbak. Waktu 30 menit ini kita gunakan sebaik-baiknya. Jika proses konseling selesai, ya Alhamdulillah. Jika belum, kita bisa melanjutkan proses konseling di waktu berikutnya Mbak. Apa yang sedang Mbak Salsa rasakan sekarang? Saya tuh jengkel banget, Bu, sama teman saya. Dia tuh suka nyontek, suka nyontek dari ujian, tugas. Dia tuh nyontek saya terus, Bu. Kadang saya muka pusing, Bu, kalau misalnya dia nyontek terus kayak gitu. Kan saya jadi keganggu kan, Bu. Iya, Bu. Juga kadang tuh kalau misalnya saya nggak mau nyontekin dia bilang saya sombong, Bu. Tapi saya juga kadang kasihan, Bu, sama dia kan teman dekat saya. Baik, saya bisa merasakan apa yang dirasakan Mbak Salsa sekarang. Iya, Bu, padahal tuh ya, Bu, dulu tuh dia nggak kayak gini loh, Bu. Dulu itu dia tuh masih mau berusaha sendiri. Kalaupun ada tugas, kalau saya mau sama saya pun juga masih suka diskusi. Bukan dia nyontek ke saya tuh bukan, tapi ini dia nyontek ke saya. Terus-terusan Bu sekarang. Jadi kamu tuh sekarang merasa jengkel gitu, gara-gara teman kamu itu berubah tidak seperti yang dulu. Sekarang tuh teman kamu itu suka mencontek kamu dalam tugas-tugas, bahkan sampai ujian. Tidak seperti teman kamu yang dulu yang bisa mengerjakan tugas gitu, suka mengerjakan tugas, tapi sekarang tidak lagi nyontek kamu terus gitu, benar? Iya, Bu. Bahkan nih ya, Bu, teman saya tuh waktu semester kemarin itu dia nilainya jauh lebih tinggi, Bu, dari saya. Nah, saya pikir kan setelah dia tahu misalkan nilainya itu lebih tinggi ya, saya pikir kan dia jadi kayak ada kesadaran diri buat ngerjain apa semuanya sendiri, usaha sendiri gitu loh, Bu. Tapi waktu pas saya kasih tahu, dia malah marah-marah. Terus dia bilang saya egois gitu, Bu. Teman kamu marah dengan kamu dan mengatakan egois gitu dengan kamu? Iya, Bu, saya kan jadi sedih, jengkel, pokoknya rasanya campur aduk deh, Bu. Lalu Iya, Bu, pokoknya tuh saya tuh jengkel banget sama dia. Saya tuh jengkel banget. Tapi Bu, saya juga sedih, karena waktu itu dia bilang saya egois itu, Bu. menurut Mbak Salsa, apa yang menyebabkan teman Mbak Salsa ini berubah seperti itu Mbak? Ya kalau itu sih saya nggak tahu pasti, Bu. Tapi ya kalau menurut saya, dia waktu itu kan ada pas dosen input nilai itu, nilainya dia tuh nggak sesuai sama ekspektasinya dia. Jadi mungkin karena itu kali, Bu, dia kecewa. Jadinya males-malesan dan imbasnya pun juga ke saya. Sepertinya setelah kejadian Mbak Salsa dimarah-marahi dan dikatakan egois oleh teman Mbak Salsa itu, Mbak Salsa menjadi merasa sedih dan jengkel ya Mbak? Iya, Bu. Baik, saya paham atasnya perasaan yang Mbak Salsa rasakan sekarang ini. Dan perasaan sedih dan jengkel Mbak Salsa saat ini itu adalah hal yang wajar. Terlebih Mbak Salsa dimarah-marahi dan dikatakan egois seperti itu. Ya, Bu, saya tuh jengkel sama sedih banget, Bu. Kan perasaan sedih dan jengkel Mbak Salsa itu disebabkan karena teman Mbak Salsa itu tidak menghargai bantuan dari Mbak Salsa dan nilai Mbak Salsa itu jauh lebih rendah daripada teman Mbak Salsa, gitu Mbak? Iya, Bu. Akhirnya saya mau menjauh saja, Bu, dari dia. Saya sudah tidak tahan lagi sama sikap dia yang seperti ini. Kalau dari kelas kok, kalau misalkan dia nggak mau lagi temenan sama saya. Maaf, tadi Mbak Salsa mengatakan sudah ikhlas apabila teman Mbak Salsa tidak mau berteman lagi dengan Mbak Salsa. Tapi sepertinya wajah Mbak Salsa masih belum bisa melepaskannya.
Iya Bu, sebenarnya tuh dari teman dekat saya Bu, 2 tahun terakhir ini saya tuh selalu temenin sama dia, kemana-mana juga kadang sama dia Bu. Jadi saya jadinya bingung Bu. Jadi dalam hubungan pertemanan itu harus saling mengerti, memahami, dan mendukung Mbak. Dan tidak saling menjatuhkan. Dalam berhubungan pertemanan itu apabila ada problem atau permasalahan itu adalah hal yang biasa. Nah, yang salah itu apabila dalam hubungan pertemanan itu tidak saling mendukung dan memahami Mbak. Itu ya Bu. Lalu apa yang harus saya lakukan Bu? Saran saya lebih baik sekarang Mbak Salsa mengutarakan perasaan Mbak Salsa yang berupa sedih dan jengkel itu kepada teman Mbak Salsa yang karena sering mencontek tanpa harus adanya usaha. Lebih baik Mbak Salsa ini sekarang jujur pada teman Mbak Salsa daripada harus berbicara di belakang teman Mbak Salsa, dalam kata lain menggibahi kan Mbak. Nah, siapa tahu dengan hal itu nanti Mbak Salsa bisa saling sharing dengan teman Mbak Salsa dan menemukan jalan keluar yang terbaik untuk Mbak Salsa dan teman Mbak Salsa. Tapi saya takut Bu. Saya memahami perasaan Mbak Salsa, tapi alangkah lebih baiknya dicoba terlebih dahulu, diutarakan secara jujur. Bisa jadi dengan Mbak Salsa mengungkapkan perasaan Mbak Salsa ini, teman Mbak Salsa bisa menjadi sadar dan mau merubah sikapnya menjadi lebih baik lagi Mbak. Kalau dia nggak berubah, gimana dong Bu? Saran saya lebih baik Mbak Salsa untuk tidak memberikan contekan lagi berupa tugas-tugas dan ujian yang sedang berlangsung. Cukup Mbak Salsa itu membantu teman Mbak Salsa menjelaskan mengenai materi-materi yang tidak dipahami oleh teman Mbak Salsa itu. Mengerti Mbak? Ya Bu, saya mengerti. Baik, ada lagi pertanyaan atau perasaan yang ingin diungkapkan oleh Mbak Salsa? Tidak Bu. Baik, dari sesi konseling pagi ini saya menyimpulkan bahwa perasaan sedih dan jengkel Mbak Salsa itu disebabkan karena perubahan sikap dari teman Mbak Salsa itu yang sering mencontek Mbak Salsa tanpa harus adanya usaha. Nah, saran saya lebih baik Mbak Salsa mengutarakan perasaan Mbak Salsa ini kepada teman Mbak Salsa secara jujur agar nanti bisa ada jalan keluarnya dari Mbak Salsa dan teman Mbak Salsa. Kemudian Mbak Salsa bisa memberi motivasi kepada teman Mbak Salsa agar lebih semangat dalam bertanggung jawab di perkuliahannya. Nah, jika teman Mbak Salsa itu belum ada perubahan, Mbak Salsa cukup untuk menjelaskan materi yang tidak dipahami oleh teman Mbak Salsa itu tanpa harus memberikan contekan lagi di tugas-tugas dan di ujian agar Mbak Salsa itu tidak merasa sedih dan kecewa atau jengkel lagi kepada teman Mbak Salsa itu. Begitu ya Mbak? Ya Bu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan atau diungkapkan lagi oleh Mbak Salsa? Tidak ada Bu. Baik. Sebenarnya sesi konseling ini cukup ya Mbak. Jika nanti tidak ada perubahan dalam diri Mbak Salsa, bisa kembali lagi ke saya untuk melakukan proses konseling berikutnya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas saran-sarannya. Ya Mbak, sama-sama.